Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sarifa dengan NIM 72114190034. Seperti biasanya, kita belajar bareng mengenai sistem informasi manajemen, tetapi dengan bab yang berbeda. Kali ini kita akan membahas bab ke-8, yaitu informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Perusahaan yang melaksanakan strategi ini mengakui bahwa informasi merupakan suatu sumber daya yang berharga dan bahwa sistem informasi yang baik merupakan salah satu CSF. Nah, sekarang sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam proses keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemiliknya. Sistem pemrosesan transaksi ini terdiri dari 3, yaitu tinjauan sistem, subsistem utama dari sistem distribusi, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya cukup mirip dengan arus yang menghubungkan perusahaan dengan pemasoknya. Nah, subsistem utama dari sistem distribusi ini terdiri dari 3, yaitu 1. Memenuhi pesanan pelanggan. Pemrosesan pesanan melibatkan 1. Sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. 2. Memesan persediaan pengganti pemasok. Sistem pengganti persediaan terdiri atas sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Yang ketiga, memelihara buku besar. Sistem buku besar terdiri atas 2 subsistem utama, yaitu memperbarui sistem buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi lainnya. Selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi, terdiri dari 5 sistem, yaitu sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi pemasaran sendiri terdapat 3 yaitu subsistem output, yang terdiri dari subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan buaran terintegrasi. Yang kedua, basis data, dan yang ketiga, subsistem input. Yang kedua yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Kemudian sistem informasi manufaktur. Ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan untuk sistem informasi eksekutif, ini adalah suatu sistem informasi yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan ini adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini.
Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka pun tetap setia kepada perusahaan kita. Selanjutnya yaitu data warehouse. Ini terdiri dari karakteristik data warehouse, sistem data warehousing, dan bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Yang pertama yaitu karakteristik data warehouse, terdiri dari 4 karakteristik, yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, data dapat diambil dengan mudah, serta data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sistem data warehousing. Data warehousing adalah bagian utama dari data warehousing data ke dalam gudang mengubah isinya menjadi informasi tersebut kepada para pengguna. Sumber daya yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun lingkungan. Ketika data diidentifikasi memiliki nilai potensial dalam pengambilan keputusan, maka data tersebut akan ditambahkan ke data warehouse. Sekarang, bagaimana sih data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, data deskriptif, dan data kuantitatif. Selanjutnya, penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyampaian data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Informasi dapat diberikan dalam bentuk terinci atau dalam berbagai tingkat ringkasan. Proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rinci disebut drill down. Proses melakukan navigasi ke atas disebut roll up. Pengguna juga dapat melakukan drill across dengan cepat bergerak dari satu hierarki data ke hierarki lainnya, dan drill through berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Mungkin cukup sekian materi dari bab 8 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.